Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Hotman Paris Show. Malam ini kita akan membahas tentang Wonder Woman Indonesia. Beberapa tahun yang lalu dinobatkan sebagai salah satu pengacara terbaik se-Asia. Terus yang baru-baru ini terbit itu masuk dalam kategori 500 pengacara yang diakui se-Asia. Ya. Nah kalau boleh tahu nih setelah 32 tahun berkarir sebagai lawyer, harta kekayaan Pak Bos sekarang berapa sih? Sebenarnya harta kekayaan itu bisa ketahuan di teks amnesti. Karena di teks amnesti lah kita mengaku dosa. Tentu tidak etis saya kalau ngomong di sini. Oh gitu, masa aku harus ke kantor pajak dulu? Cuma dari dulu cita-cita saya hanya satu. Apa tuh? Yaitu 3 anak saya harus semua lulus fakultas hukum. Dan memang semuanya lulus fakultas hukum, lulusnya di Inggris lagi. Wow. Ya. Sudah Anda menjalani sekolah. Yes, kuliah Habis di itu sana. apa? Kuliah di sana, jauh dari orang tua. Saya pikir, Singapura kan dekat. tapi kan Lebih jauh Danau Toba, kampung gua. Kalau sekarang mungkin terasa deket ya, flight ke Singapura udah banyak banget. Tapi itu Bang Hotman, mungkin banyak orang yang berpikir termasuk orang tua saya pada saat itu. Kan kirain dapat pinjaman, dapat bantuan dari Singapura, kirain uangnya cukup. Ya. Padahal sebenarnya yang dikasih itu amat sangat tidak cukup. Ya lu makan bakmi melulu di Orchard terus bagaimana cukup? Ya itu gimana? Enggak lah. Jadi karena ternyata uang yang dikasih itu tidak cukup, karena sebenarnya uang saku bukan uang untuk hidup. Dan saya juga nggak mau untuk nyusahin orang tua, jadi saya nggak pernah bilang bahwa ternyata uang pinjaman itu nggak cukup. Oke, jadi gitu. you pendam sendiri, berusaha sendiri. Dan saya berusaha untuk... Anda melakukan apa? Dan jadi pada saat itu ya pertama berusaha untuk ngirit. Jadi mungkin orang-orang tahu ya, walaupun Mary Riana kesannya keren, sekolah kuliah di Singapura, wow keren. Yang diingat pasti Orchard Road-nya dan seterusnya, tapi itu jauh sekali berbeda dari apa yang saya rasakan pada saat itu. Seorang gadis, mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan akhirnya, jadi pada saat itu ya udah pokoknya berusaha bertahan aja, keliling kuliah, cari tempat makan gratis. Hah? Gratis gimana? Emang di Singapura ada gratisan? Ada, carilah tempat makanan gratis di kampus. Oke, terus? Terus ngumpet-ngumpet, bawa bekal ke kuliah, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Ya itulah momen-momen yang mungkin ya pada saat itu kan nggak ada yang tahu bahwa ternyata ya saya harus bisa bertahan dengan uang lembaran itu yang sebenarnya nggak mudah. Ada saat-saat dimana ketika saya buka dompet nggak ada lembaran sedikit pun, yang ada hanya recehan, dan saya tahu itu nggak cukup untuk biaya makan saya hari itu. Gitu. 23 Mei 92. Jadi sekarang umur berapa tuh? 26. Sekarang 26. Ini 26 tahun. Usianya masih muda, tapi dengar-dengar kalau aku dengar-dengar nih, Medina Zain ini dari semua usahanya dalam 1 bulan bisa meraup 4,5 miliar Pak Bos. Betul nggak sih? Apa aku salah dengar nih? 1 bulan 4,5 miliar. Ya kurang lebih lah segitulah. Kalau melihat dari perjuangan atau kegigihannya dari Medina Senang Zain. sih, saya selalu senang banget kalau ketemu orang-orang yang benar-benar self-made millionaire. Orang-orang yang sukses. Self-made billionaire. Oh, jadi what a nice language. Self-made Billionaire. Memang berhasilnya itu bukan karena diwariskan, tapi memang usaha sendiri. Dan saya salut dengan kegigihannya, dan bukan cuma kegigihan, tadi berteman dengan resiko. Karena banyak orang mereka pengennya sukses, tapi mereka takut gagal, takut mulai, takut punya resiko, takut nanti kalau nggak sukses gimana, ya kan? Nah, tapi menurut saya yang pertama ya harus berani memulai, berani ambil resiko, berani bermimpi besar, ya, dan juga berani bekerja keras dan membayar harga kesuksesan itu. Jadi ini adalah salah satu contoh nyatanya. Salut. Keren banget. Ini kayak masa depanmu ditentukan oleh seberapa besar mimpimu, kerja kerasmu, dan orang di sekitarmu. Jadi pokoknya harus baik sama semua orang, karena rezeki itu semakin banyak kita baik sama orang, semakin banyak relasi, ya rezeki semakin terbuka lebar. What goes around comes around. Semua orang pengen sukses, semua orang punya mimpi yang besar, oke? Tapi jangan hanya mendoakan apa yang kamu inginkan, tapi kamu juga harus mengerjakan apa yang kamu doakan. Harus mau kerja kerasnya, harus mau susah-susahnya, jangan ada jalan pintas. Dan seperti saya bilang, harus banyak usaha, bukan banyak gaya. Harus menghargai proses, bukannya banyak protes. Dan saya percaya dengan iman, dengan usaha, itu nggak akan ada yang pernah sia-sia. Kalau saya aja bisa, Anda juga pasti bisa.